إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kitab Alfiya Ibnu Malik. Masih di pembahasan mubtada dan khobar. Kita masuk ke bait ke 142. Ibnu Malik rahimahullah ta'ala mengatakan dalam nazamnya, wa akhbaru bisnaini au bi aksara an wahidin kahum saratun syu'ara. Ya, kita lihat i'rabnya. Wa akhbaru ini ya fi'il madhi, akhbara ya, wawu jamaah ini sebagai fa'ilnya ya. Jadi mereka orang Arab atau ahli nahwu, akhbaru itu memberikan khobar bisnaini ya, jar majrur muta'alliq dengan akhbaru, au bi aksar ataf ke isnain, an wahidin ya, jar majrur muta'alliq dengan akhbaru juga, ka hum, ka qaulika hum ya, hum sebagai mubtada. Kemudian saratun khobar pertama, syu'ara ya khobar kedua. Sarah ini syurafa ya, orang-orang mulia, syu'ara penyair. Mereka orang Arab atau ahli nahwu memberikan khobarnya dua atau lebih untuk mubtada yang satu. Contohnya hum mubtada, saratun syu'ara, saratun khobar satu, syu'ara khobar kedua. Ya, Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala di dalam syarah menyebutkan bahasanya para ulama nahwu ini berselisih pendapat berkenaan dengan dibolehkannya ta'adud khobar mubtada, berbilangnya khobar mubtada ya. Contoh, kita lihat contoh. Ini perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat di antara ulama nahwu. Ini tentang apa? Ta'adud khobar. Tentang ta'adudi khobarul mubtada. Boleh tidak mubtada itu apa berbilang? Yang pertama di sini jawaz. Jawaz sama saja apakah khobarnya itu ya, sawaun kanal khobaroni fi ma'nan khobarin wahid ya, aw lam yakuna kadzalika. Jawaz ini sama saja apakah al-khobarani dua khobar tersebut fi ma'nan khobar wahid. Contoh, jadi ada yang dua khobar itu maknanya satu khobar ya. Contoh di sini hadza hulwun hamidun. Hulwun
hamidun. Ini boleh. Nah, hulwun hamidun ini hamidun hulwun manis hamidun yaitu apa? Asam. Ini maksudnya manis asam. Ini maknanya satu, tidak terpisah ya. Jadi di sini maksudnya adalah muzun. Nih, hulmun hamidun ini sama dengan muzun. Yaitu asam manis gitu ya. Atau lam yakuna kadzalika. Ya, tidak tidak semakna ya. Atau lam yakuna keduanya yang lam yakuna si khobar itu ya, dua khobar itu lam yakuna kadzalika tidak bermakna satu khobar, jadi sendiri-sendiri maknanya. Contoh zaitun qaimun dhahikun. Zaitun qaimun dhahikun. Nah, ini pendapat pertama. Ini kan mubtada, khobar 1, khobar 2, maknanya 1. Yaitu mubtada, qaimun khobar 1, dhahikun khobar 2. Ini pendapat ini dipilih oleh musonif ya, Ibnu Malik dan yang lainnya. Ini pendapatnya Al-Musonif nih ya, Ibnu Malik. Nah, berpendapat boleh. Beliau berpendapat boleh baik itu khobarnya, dua khobar tersebut maknanya satu, hulwun hamidun, yang maknanya muzun, asam manis, atau maknanya tidak makna satu, beda, qaimun sama dhahikun beda. Ini kedua-duanya boleh. Nah, dihukumi boleh. Kemudian yang lainnya mengatakan pendapat yang lain. Pendapat kedua, la yata'addatu al-khobar illa idza kana al-khabarani fi ma'nan khabarin wahid. Illa idza kana al-khabaran fi ma'nan khabarin wahid. Fi makna khabar wahid. Ya, sehingga yang boleh kalau ini, kalau maknanya satu. Ini tadi misalnya hadza hulwun hamidun. Nah, ini maknanya satu, maka boleh menurut pendapat yang kedua ini. Beliau di sini mengatakan wa illam yakuna kadzalika, jika tidak demikian maka ta'ayana al-atfu, maka harus pakai atof ya. Harus pakai apa? Harus pakai atof. Kemudian yang ketiga, jadi kalau ini enggak semana harus pakai atof, zaitun qaimun wa dhahikun ya. Pakai waw atof nanti. Ya, yang ketiga, ya, jadi kalau yang pendapat kedua ini, kalau memang nanti di dalam kalam Arab ya, di lisan Arab itu ada seperti itu, ya, kok kemudian seperti ada khobarnya double, maknanya tidak satu makna, maka di situ ditakdirkan nanti ada
mubtada, ya. Ada mubtada yang lain. Ya, sebagaimana di ayat wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Kemudian yang ketiga, ya, ini pendapat ketiga. La yata'addadu al khabar illa idza kana min jinsin wahidin. Idza kana min jinsin wahidin. Contoh kalau jinsin wahidin ini misalnya ka'an yakuna al khabari masalan mufradain. Misalnya ka'an yakuna al khabarani mufradaini. Ya, contoh Zaitun qa'imun dhahikun. Qa'imun dhahikun. Nah, ini sama-sama mufrad, ya, sama-sama apa? Mufrad. Atau jumlata ini sama-sama jumlah. Ya, sama-sama jumlah. Misalnya Zaitun qama dhahika. Nah, ini bisa. Karena jenisnya sama, harus jenisnya sama, sehingga di sini kan ya tadi mubtada, khobar 1, khobar 2. Ini mubtada, khobar 1, khobar 2. Sama-sama sejenis mufrad atau jumlah-jumlah. Mubtada, khobar 1, khobar 2. Sehingga ya, kalau beda jenis ya. Yang satu mufrad misalnya, yang satu jumlah, maka tidak boleh. Misalnya kalau yang tidak boleh menurut versi ini Zaitun qa'imun dhahika misalnya. Zaitun qa'imun dhahika. Ini beda. Yang satu ini dia mufrad bukan jumlah, yang satu jumlah dhahika. Jadi ini versi ini tidak boleh. Nah, ini apa? Tidak boleh menurut pendapat yang ketiga. Padahal bertentangan dengan pendapat ketiga ini, ya, yaitu di Al-Quran ya, ada orang-orang atau ulama yang mengi'rab Al-Quran ini. Nah, ini di sini disebutkan apa? Ada. Boleh seperti itu. Artinya boleh apa? Boleh beda jenis. Ya. Misalnya di ini di Al-Quran ya, contohnya di Al-Quran fa'iza, di Al-Quran ada fa'iza ya hayyatun tas'a. Nah, ini kita lihat beda jenis. Nah, ternyata ada yang mengi'rab dan ini bisa. Ya mubtada, ini khobar 1 mufrad, khobar 2 jumlah. Nah, berarti ada di dalam Al-Quran ini, sehingga sebagai sanggahan ya, untuk pendapat yang ketiga. Karena di situ hayatun itu yang pertama, khobar pertama, tas'a khobar kedua. Ini perbedaan pendapat berkaitan dengan
ta'adud al-khobar. Kemudian sedikit ditambahkan dari sarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di sini beliau mengatakan ada 3 wajah ya, berkenaan dengan atofnya. Ya, berkenaan boleh nggak diatofkan? Ya. Jadi ada pertanyaan, boleh tidak 2 khobar tadi diberi wawu atof? Misalnya hum saratun wa syu'ara'u. Nggak boleh mengatakan boleh. Sebagaimana boleh pula naat dipisah dengan atof, dengan huruf atof. Contohnya sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Ya. Ini artinya ada 3 wajah atau bentuk. Yang pertama dilarang diberi atof, yaitu jika khobarnya maknanya 1. 2 khobar yang makna 1 nggak boleh diberi atof. Ya. Seperti tadi, hadza hulwun hamidun, atau burutu qoli, jerukku ini hulwun hamidun. Maka hulwun hamidun, hulwun khobar 1, hamidun khobar 2. Tapi maknanya 1, yaitu muzun tadi ya. Artinya burutu qoli muzun, tidak boleh kalau 2 khobar maknanya 1 diberi atau hulwun wa hamidun, nggak boleh. Ya, nanti akan mengesankan kefahaman jumlahnya 2. Ya. Ada jeruk yang manis dan ada jeruk yang masam atau kecut. Ini nggak boleh diberi atof. Ini masalah tadi apa? Tentang boleh tidak 2 khobar ini diberi atof. Ya, diberi apa? Diberi wawu atof. Kemudian yang kedua, jika khobarnya berbilang, ya, wa kana kullu khobarin minal akhbar yahtasu bi wasfin muayyanin. Ya. Kalau khobarnya berbilang, ya, dan masing-masing khobar itu, ya, dari khobar-khobar yang ada dikhususkan untuk sifat yang tertentu, maka wajib atof malah di sini. Contohnya banuka syairun wa muhandisun wa nahwiyun wa faqihun. Maka banu di sini ada 4 ya. Ini kita lihat contohnya, tuliskan ya. Yang kedua ini mubtada'nya berbilang, masing-masing punya kekhususan. Ya, misalnya contohnya Banuka syairun wa muhandisun wa nahwiyun wa faqihun. Nah, ini malah harus diberi apa? Atof ya. Karena jumlahnya itu 4. Anak-anakmu itu maksudnya anakmu ada yang 1 penyair, ada yang muhandis, ada ahli nahwu, ada faqih. Jadi masing-masing punya khobar untuk sendiri-sendiri ya. Ini yang pertama, yang kedua, 3, 4. Jadi ada sendiri, anaknya aslinya 4. Yang pertama penyair, yang satunya muhandis, yang satunya ahli nahwu, yang satunya ahli fikih. Ini malah harus diberi apa? Diberi atof ya. Wajib jadikan atof. Karena itu masing-masing mewakili ya person yang beda-beda. Ya. Person yang beda-beda ini syair khusus anak A, muhandis anak B dan seterusnya. Ya. Ini tidak boleh kemudian tidak diberi atof. Karena kalau tidak diberi atof nanti maknanya seorang anak 1 ini punya sifat syair, muhandis, nahwiyun, faqih. Kemudian yang ketiga yaitu wa idza kana al-mubtada'u wahidun wa wusifa bi awsafin muta'addidatin. Ya, kalau mubtada'nya 1
kemudian naatnya dia diberi sifat yang berbilang sifatnya, boleh lebih dari satu, maka fayajuzu al-amroni, boleh dua bentuk. Jika mau ya diberi atof, ya, atau tidak diberi atof. Nah, boleh dua. Contohnya ibni syairun katibun faqihun salafiyun. Nah, ini kan satu orang ibni, ya. Jadi mubtadanya cuma satu, ibni. Kemudian diberi sifat syair, katib, faqih, salafi. Maka ini boleh diberi atof, boleh pula tidak. Ya, diberi atof dengan wawu, boleh dibiarkan apa adanya. Nah, sehingga syair khobar untuk mubtada, kemudian katib khobar kedua, faqih khobar ketiga, salafiyun khobar keempat. Nah, ini boleh diberi atau boleh tidak. Nah, demikian berkaitan dengan hukum berbilangnya khobar untuk mubtada. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.